ngerjain project Liverpool, official Liverpoolnya. Bedanya dia bentuk box sepatunya segitiga. Begitu. Iya. Sepatunya bentuknya segitiga juga enggak? Gua dapat klien ngerjain produknya Keanu. Nggak tahu. Usahanya di bidang percetakan. Motor lebih tepatnya. Balap liar jangan dicontoh ya guys. Ini sama keluarga yang alhamdulillahnya pada waktu itu bikin PT. Demi apapun gue pengen banget ternak hiena. Ada di Lu buka dulu. Iya, opening dulu. Malam ini gua sudah bersama dua kawan lama, teman kuliah teman sekolah, Om Bagol sama oh iya ya nama asli Abang Pega dan Abang Ulwan. Halo guys. Halo. Kita mau ngobrolin apa nih? Apa ya, kita diundang nih masalahnya. Iya. Udah. Yang punya tema aja. Ya iya, di YouTube gua kan ini nanti gue pengen naikin di YouTube. Di YouTube gue ini ngobrolnya antara karir dan bisnis. Walaupun lu nggak berbisnis, seenggaknya lu pasti berkarir kan. Kita anak cowok kan kita kerja ya kan segala macam, otomatis kita berkarir gitu ya udah. Jadi langsung aja kali ya, ini mulai dimulai apa gimana nih? Boleh langsung. Kita perkenalkan diri dulu kali ya, dari Om Bagol. Ya, saya Vega Putra Ramadan. Saya Abdullah Ulwan. Cakep. Maaf ya guys, sebelumnya nih mikrofonnya memang cuma 2. Ini kita padanya. Iya, low budget aja. Bang, gimana kabarnya? Iya, gue terbalik. Alun gue yang nanya. Iya. Gimana kabar Om Bagol? Alhamdulillah baik. Iya. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kita 10 tahun gak ketemu ya? Iya, enggak nyampe. Enggak nyampe ya. Bu, hampir 4 tahun. 4 tahun. Terakhir yang kata gua ke rumah lu, habis jualan itu burger. Iya. Ini bocah gua nih udah segede gini. Dari belum ada. Iya. Kalau apa, memang masih berprogres ya kan. Iya, bener. Langsung aja kali nih. Mau dimulai nih YouTube nih? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya kalau di YouTube gua kan ngobrolinnya bisnis dan karir. Nah, ada 3 step. Lu dulu, sekarang sama ke depan. Dulu lu ceritain lahir di mana, gede di mana, sampai kita kenal di mana dan sekarang lu ngejalanin apa sampai ke depan lu niatnya mau ngapain gitu. Mulai dari dulu kali ya Om Bagol. Boleh. Lu lahir di mana, gede di mana, sekolah sampai kita kenal di mana. Betul. Ya gue lahir di Bekasi. Apa ya? Ya gue lahir di Bekasi, gue besar di Bekasi, meniti karir dan lainnya di Jakarta dan sekitarnya. Gitu. Sekolah kita kenal di mana? Sekolah di SD Bintaran 6, terus lanjut ke pendidikan SMP Negeri 22 Bekasi sama di SMA 23. SMK ya. XTM. SMK 23 di jurusan multimedia. Kita ketemu itu di SMK ya. Ya kan betul. Ya. Kita ketemu di SMK, berteman sampai sekarang. Ya, waktu kan kita SMK nih. Kita kan ada PKL. PKL kan kita nggak bareng tuh, lu di mana waktu itu? Gue PKL kebetulan di kantor advertising di Big Star di Kalibata. Ya itu tugasnya ya bantu-bantu support marketing Kalibata Om Bagol. Iya. Di Siaga 1 gue inget banget. Sama siapa itu waktu lu? Gue sama Bewok. Cuma Bewok nggak lama, gue yang lama di sana. Itu. Berdua doang? Iya, gue berdua. Lah Bewok? 3 bulan. Berapa maksudnya? Harusnya kan programnya waktu itu 6 bulan. 6 bulan kan? Nah, kalau nggak salah Bewok 2 minggu setelah itu pindah PKL kalau nggak salah, gue lupa nih. Oh 3 bulan doang? Udah lama banget sih, gue lupa inget-inget lagi. Ya, paling gue sih yang bertahan lama di sana 3 bulan, terus 3 bulan lagi gue di Direktorat Perikanan PKL.
Direktorat Jenderal Perikanan di Sendiri? Pasar Minggu. Iya, gue sendiri. Nah, terus perikanan Ya, dari MM ke nah, perikanan ada korelasinya gitu. korelasinya sebenarnya Kita jurusannya multimedia. kita multimedia, lebih tepatnya sih lebih seringnya broadcasting ya. Ada menjulur-julur ke broadcasting lah, kurang lebihnya mirip-mirip. Korelasinya, kalau dibilang korelasi sama aja sih, jadi tim support juga ya di sana, jadi bantu-bantu PNS di sana, kayak bantu-bantu panitia pelaksana, terus ya banyak lagi sih intinya gitu. Korelasinya sih masih ada cakupannya dengan komputer juga sih sebenarnya gitu. Nah, terus kan udah tuh kelar. Hmm. Nah, lu lulus sekolah kemana tuh? Lulus sekolah gue sempat kuliah di BSI Jatiwaringin, cuma nggak selesai. Jurusan? Jurusan Teknik Informatika. Oh, Ya, jurusan Teknik Nyambung lah tuh Informatika. Ya, cuma nggak selesai karena dulu kan fokus balap juga, jadi nggak selesai. itu masih nyala gak? Masih. Gue takut kayak kemarin. Oh iya. Oke, lanjut. Gue takut kemarin suaranya kagak ada. Oh, Iya, gitu. mati. Iya udah. Lanjut sama gue. Sampai mana tadi? Kuliah kan Ya, BSI. aku kuliah BSI. Hmm. Terus sampai pada akhirnya karena dari lulus sekolah udah sibuk kerja, kerjanya ya balap motor lah lebih tepatnya. Balap liar, jangan dicontoh ya guys. Intinya dari balap liar saya akhirnya balap resmi. Taruh. Kok lu bisa ke balap liar tuh gimana ceritanya tuh? Karena ada kecintaan gue sama dunia otomotif sejak gue kecil sih. Oh gitu. Tapi kayak dari keluarga apa gitu nggak ada yang mempengaruhi lu? Nggak ada sih, nggak ada. Justru malah nggak ada supportnya buat ke arah sana. Oh. Hanya otomotifnya aja, tapi nggak untuk Iya, balapannya. ya, Iya. si pembalapnya ini, karena terlalu beresiko kan yang kita tahu. Iya. Nah, terus lanjut Nah, ke mana namanya? setelah itu sempat bekerja di BCA Danau Sunter buat jadi admin lah ya. Ya, jadi admin, terus pernah kerja di mana ya, lupa lagi. Itu di BCA ininya sama multimedianya kepake tuh ilmu multimedia. Nggak ada sih, nggak ada. Sejauh gue berkarir sampai saat ini nggak ada yang kepake. Hanya tahu klik tombolnya aja. Sama lagi. Udah aja bekerja di kampung ya. Ada sih ilmu ininya berarti periklanannya kali ya. Periklanan mungkin ya kepake sedikit lah. Kalau di gue mungkin secara kreativitasnya yang kepake. Kalau untuk jadi nyari objek atau nyari sekedar iklan buat ya sekedar buat ngobjek lah, intinya nggak ada sih korelasinya. Hanya kreativitasnya aja yang kepake. Iya benar. Iya sama. Dari BCA kemana lagi? Lanjut dari BCA kalau nggak salah lanjut balap lagi. Buset, iya. Iya, lanjut balap lagi karena waktu itu kalau nggak salah masuk sponsor dari Evalup. Oh nggak apa-apa ya. Ya, kalau nggak salah waktu itu masuk dari sponsor. Udah sih fokus di balap. Setelah itu lanjut sama gue. Setelah itu lebih kerja ke realistisnya tuh kayak jadi admin, terus pernah juga jadi supervisi di kantor ekspedisi. Yang gua nggak bisa sebutin karena di sana cuma sebentar. Iya. Nah cuma ya cukup berkesan lah. Iya. Nah sekarang lu kegiatannya? Sekarang kerja seperti orang pada umumnya, di office. Bisnis. Langsung aja sekalian promosi. Ya jadi gue
pernah lah buka Apa tuh? cuci sepatu. Tahu gua. jasa cuci sepatu Ah, yang ah. namanya sneaking. Nah, Nah, terus itu gimana tuh awalnya tuh sneaking tuh? awalnya sih kita Dari keresahan. Iya. awalnya sih dari keresahan gua sih untuk jadi kepala keluarga, untuk mencari jalan solusi lah intinya. Paham. Gimana caranya bisa dapat pendapatan lebih tanpa Paham. harus mengandalkan gaji di Bulanan. kantor. Iya, paham. Itulah kurang lebihnya. Bisa pada akhirnya agak lumayan besar. Terus ya intinya bisa lebih baik lah dari situ, udah bisa jajan apa segala macamnya. Terus berbisnis sama keluarga yang alhamdulillahnya pada waktu itu bikin PT untuk keluarga. Sebagian Tapi pengadaan. masih ada kan sneaking sekarang? Sneaking sebenarnya sekarang udah nggak aktif ya. Oh, Udah nggak aktif lah. Karena jujur aja nggak ada waktunya buat mantau, terus nggak ada waktu juga buat ngejalanin gitu karena udah terlalu capek sama yang lain-lain gitu loh. Gitu sih. Terus, tapi waktu lu ngejalanin sneaking itu cukup ngeganggu kegiatan lu kerja gak, rutinitas lu profesional lu? Enggak sih. Secara profesionalitas di back office sih sebenarnya nggak keganggu ya, cuma kayak waktunya lebih tersita aja setelah after kerja. Jadi kayak lebih capek gitu, pulang kerja jam 5 sampai rumah Iya, maghrib, udah pasti. sholat maghrib dan lainnya, baru lanjut nyuci dan lainnya gitu loh. Bantu-bantu ngelola apa segala macamnya. Agak lumayan menguras waktu dan tenaga. Gitu. Dijalankan dengan senang aja gitu, dijalankan dengan happy. Kalau ngejalaninnya happy pasti nggak terasa capeknya. Bluetooth. Kayaknya error. Ya kalau ngejalaninnya happy pasti ininya nggak terasa capeknya ya. Apa mau nambahin? Ya Pak, pastinya kalau kita jalanin pasti kalau dengan harus happy ya biar capeknya itu nggak terasa. Iya. Iya, kesimpulannya sih kenapa kita harus happy, intinya biar hasil yang kita dapat bisa jadi berkah aja Maksimal. buat keluarga. Iya. Iyalah. Nah, Lalu yang sekarang yang bisnis yang lu jalanin selain kerja? sekarang Apa Sekarang- setelah dari sneaking itu maksudnya? setelah dari sneaking ya. Setelah dari sneaking kebetulan ya itu bikin PT sama keluarga. Gini aja udah. Bikin PT sama keluarga sampai pada akhirnya sempat berjalan cuma nggak lama lah. Proses mungkin setahun setengah, 2 tahunan lah ya Pak. Ya kurang lebih segitulah. Aduh, kenapa sneaking nggak berjalan sampai sekarang? Apa nggak berjalan lagi? Karena Ada kegagalan yang bisa lu pelajarin kah? Ada pelajaran yang lu pelajarin nggak? pelajaran apa ya, intinya sih bisa pelajaran yang diambil ke depannya sama apa yang gue jalanin sekarang biar bisa lebih serius lagi, bisa menata semuanya dengan baik sih. Terus memahami role apa ya, skema usaha, Manajemennya skema ya, bisnis, lebih ke manajemennya ya. untuk manajerialnya dan lainnya sih lebih kepake sih. Sama agak sulit di komitmen sih kalau udah bisnis gitu. Oh iya benar. Agak berat di sana. Benar. Terus yang apa namanya? Tadi kan apa namanya? Bisnis yang PT. PT. Bikin PT ya itu jalan kurun waktu 2 tahunan lah ya sama keluarga, sampai pada akhirnya ya udah balik lagi ke profesionalitas gue sebagai pekerja di back office. Dan pada waktu itu memang kita ketemu adalah salah satu proyek negara yang nggak taunya gue dapet inquiry dari orang, dari teman kita sendiri, dari Faris. Dapet inquiry dari dia, datang ke gue nih buat cari barang lah, ibaratnya cari barang yang jumlahnya lumayan banyak. Sampai pada akhirnya gue tahu nih siapa yang bermain di ranah situ gitu loh. Nah itu Ulwan ini gitu. Iya. Nanti kita ngobrol sama Ulwan. Satu-satu. Mic-nya cuma 2 soalnya.
Nah, dari Belum. ketemu Iya, dari iya. pertama kali ketemu itu di adalah sebuah tempat makan, kita ngobrol, meeting dan lainnya. Memang proyeknya nggak tembus. Cuma sampai pada akhirnya setelah itu ternyata ada inquiry lain yang bikin kita dapat chemistry-nya gitu. Sampai pada akhirnya gue berpartner sama beliau, sama Faris. Nah, akhirnya kita bangun satu badan lah, satu PT lagi yang dijalanin sama gue sama Faris gitu. Komisaris utama Faris, komisaris gua Sampai sekarang. sampai saat ini. Yang apa namanya? Ini apa? Ini mirip dah kayaknya dah. Kayak bagus lo megangan. Iya. Mic murah guys. Belum beli modal, belum dapat modal lagi. Gimana? Apa ya? Produknya apa yang sekarang dijalanin? Mati lagi. Habis tuh. Dia di charge. Produknya apa nama Gol? Produknya sebenarnya kita nggak ada produk, kita nggak ada mas pro dan lainnya. Lebih jelasnya kita lebih ke jasa pengadaan. Jadi apapun pengadaannya terkait industri, kepemerintahan, terus BUMN dan lain-lain, swasta gitu, ya, bisa support lah apapun bentuknya. Bisa di-share kali nanti linknya ya kalau emangnya itu buat promosi lu juga boleh, ya. boleh. Siapa tahu dari teman-teman gua ada yang butuh apa-apa bisa ngontek lu gitu. Oh boleh. Contoh. Mungkin ada yang kurang familiar di segi bisnis itu gitu. Iya bisa jadi. Sebenarnya untuk dari segi bisnis apapun kita bantu pengadaannya, kayak misalkan terkait ada satu perusahaan butuh saniter, yang kita tahu saniter kan kayak kompartemen di kamar mandi kayak wastafelnya, terus dari water closetnya, terus jet washer, shower, terus biliknya yang kita tahu hanya bilik, dan fenoliknya kita bisa iniin, bantu pengadaannya. Berikut juga sama jasa pasang atau jasa instalasi gitu. Banyak hal. Itu salah satu contohnya. Terus ada segi bisnis yang di bidang memang kita jadi forwarder juga, expediter juga, kayak sewa kontainer, jasa pengiriman barang dalam skala besar atau kecil. Terus kita juga mengurus jasa ekspor impor, jasa buat PI, pajak impor, ekspor impor tuh perizinannya maksudnya? ya perizinannya. Kita membantu siapapun perusahaan yang butuh jasa butuh masukin barang dan dibantu datanya untuk di pelabuhan, bea cukai dan lainnya kita urus. Nah itu kita juga ada jasanya gitu. Sosmednya ada gak nanti? Biar nanti Untuk sosmed sebenarnya belum ada. Sebenarnya kita belum terlalu fokus main di media gitu Bang. Jadi masih dari mulut ke mulut, tapi alhamdulillah sejauh ini ya works lah, berjalan lancar dan bisa lama juga gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bisa hidup sebenarnya. Sistem bisnisnya PT ke PT gitu. Oh, B2B kalau bahasa kerennya mah ya. Skemanya begitu, skema bisnisnya gitu. Oke. Karir apa kerjaan lu sekarang aman tapi? Alhamdulillah aman. Ya, kalau kerja sih standar ya Bang ya, kayak orang pada umumnya, kayak cuman bel masuk ya kita masuk, terus bel pulang ya kita pulang, gitu aja sih. Sebenarnya normal aja gitu, nggak yang krusial banget lah gitu. Iya. Profesionalitas aja. Iya. Mungkin ada nextnya yang bisa lu share ke depannya, lu mau ngapain? Kan tadi udah lu cerita masa lalu lu gimana sampai sekarang lu jalanin kerja bisnis sampai nanti mungkin nextnya lu mau share apaan? Perihal apa dulu nih untuk share masa depannya? Iya, lu mau scale up bisnis kah? Mau karir lu mau bagaimana? Apa lu mau stop di umur berapa kerja sampai lu ngejalanin bisnis sendiri? Apapun yang lu mau impikan lah gitu. Ya. Sebenarnya sih selama gue masih dikasih nafas sama Allah Subhanahu Wa Taala, kayak Allah. lebih mikir
laki-laki ya memang ditakdirkan kayaknya untuk bekerja Kerja. aja sih ya. Jadi kayak gue mikir kayaknya ya mungkin seringkih-ringkihnya gue baru gue selesai pensiun lah. Nah untuk rencana gue ke depannya gue ada rencana pengen bikin grouping perusahaan-perusahaan gue yang mungkin dibikin merger lah. Jadi ada induk, terus ada anak perusahaan dan lainnya yang pada akhirnya yang tadinya menopang hanya di satu bendera. Nah nanti dari scale up bisnis yang kayak tadi gue bilang ada forwarder, terus jasa ekspor impor, itu nanti gue pisahin buat di bendera-bendera lainnya gitu. Itu rencananya. Ya semoga aja ke depannya tercapai. Terus kalau untuk pencapaian ke depan sih lebih kayak realistis ya, kayak ngumpulin uang banyak, punya rumah besar, punya tanah besar, tapi rumahnya kecil, halamannya besar. Semua orang kayaknya itu ya, semua orang kayaknya pengen gitu ya. Kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Tapi sebenarnya agak aneh sih sebenarnya kemauan gue. Ketika gue udah jadi besar apa yang gue mau, gue jujur banget, sumpah demi apapun, gue pengen banget ternak hiena. Hiena apaan sih? Ada binatang anjing hutan, bukan anjing hutan sih jatuhnya. Kayak anjing yang totol hitam tapi di Afrika, di gurun pasir tau. Cita. Hiena. Tapi lu tahu cita? Tahu gue cita, tapi gue pengen Mirip hiena. gitu gak? Enggak dong, orang dia moncongnya kayak serigala. Hiena. Emang boleh dipelihara di sini? Justru itu kalau misalkan dibilang nggak boleh, gue cari semua perizinannya kalau gue udah punya duit banyak. Sampai boleh. Kenapa? Itu udah aneh banget. Gue juga nggak tahu. Karena punya duit banyak. Iya, kalau udah punya duit banyak kayak ya. ngapain lagi gitu. Gue pengen ya apa ya, santainya tuh ketika gue lagi asik, misalkan anak gue meminta jajan kuliah gitu, nyamperin gue di kandang hiena atau gue di kandang sapi di belakang. Keren. Gitu kan. Oh iya benar. Jadi kayak bapak minta duit dong ya. Ya udah samperin gue di sini gitu. Ngelamun betul. Iya, betul. Duit belum habis. Caranya mau ngabisin. Ya sama banyak-banyak bersedekah sih udah intinya ketika udah lagi ya terus bersedekah lah. Enggak hanya pas lagi kaya aja. Jadi ketika dapat berapa ya udah jangan lupa sedekah aja. Benar. Sampai besar sih niatnya gitu aja terus. Iya. Ada yang spesial sih Bang dari gua. Kayak cuma ya udah realistis jalanin hidup. Apa yang harus ditata untuk kedepannya untuk bisa bawa anak istri hidup layak. Udah sih kayak simple aja. Iya. Kayak cita-cita suami pada umumnya lah. Iya. Iyalah. Mungkin ada pertanyaan yang gua belum tanyakan tapi lu mau share ada Om Bagol atau apa gitu Apa ya Bang? terakhir sebelum kita ke Ulwan? Enggak ada. Sebenarnya sih nggak ada pertanyaan sih Bang. Intinya gue saat ini dengan pertemuan kita nih, gue cukup bahagia lah. Ya sama lah, gue juga cukup bahagia gue ketemu lo. Maksudnya ngelihat lo saat dulu yang gue kenal, terus Kita sama-sama tumbuh ya. Nah, Mati lagi. Iya itu. itu makanya kayak gue mikirnya Gue nyaksiin progres. Iya, progres. Gue juga nyaksiin lo. Iya. Happy banget gue. Gila. Lama banget kita. Makanya bisa ketemu lo saat ini aja gue udah senang banget, udah happy. Jadi kayak aduh nggak usah ditanya-tanya deh, kayaknya udah gini aja udah happy. Gue ngeliat temen gue happy Ini maksudnya mati lagi. Rezeki bukan cuma duit ya. oh iya benar Kayak kesehatan, kita bisa nongkrong di sini, bikin konten ya kan, happy banget gua. Ya, Sumpah. Disupport sama istri tercinta. Iya udah. Thank you Om Bagol. Oke, sharing-sharingnya. Kita lanjut ke Bang Ulwan. Oke. Bang Ulwan bisa cerita-cerita. Kita cerita-cerita pengalaman karir dan bisnisnya sejauh ini. Kenalan dulu dong, kenalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Abdullah Ulwan. Iya. Ya. Mati ke Bang, mic Bang. Enggak nyala. Gua termasuk temen Bang Wisnay juga, teman Bang Vega juga. Yoi. Di STM ya, XTM. XTM kita dari kelas 1 STM ya, nggak bisa. Kelas 3 ya nggak di. Bisa kelas. Tapi kan kebanyakan kayak
Anak-anak SMA bisa gak sih kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya? Kalau SMA mungkin kali ya. Mungkin ya. Banyak kan. Karena kelas lain pun yang jurusannya mesin dan lain-lain sama juga kan bisa. Iya bisa. Kita terus ya. Kita terus. Satu doang kali kelasnya ya. Jadi enggak itu ya. Karena kita di angkatan kita itu percobaan. Perihnya berasa sih. Tumbal. Tumbal. Iya ya. Iya. Lanjut. Bawaan Gua ceritain dari gua kecil nih. Iya. Buset. Bagaimana? Ketika nyokap gua lahir nyokap mengandung gitu. Oh, jauhan ya. Kejauhan. Jawabnya kita mau apa? Iya. Iya gua lahir di Jakarta. Gua lahir di Jakarta. Ya terlahir dari keluarga yang sederhana lah. Sama. Ya terus gue di SD, gue sekolah di SD 03. Gue Jakarta Kaum, sini di Kaum. Pinang ya? Enggak, deket Jakarta, Oh ya, Rawamangun Jakarta. deket Rawamangun lah ya di Kaum. Gue lahir di situ, dia kecil di situ. SD-nya gue di 03, SD 03 Jatinegara Kaum. Sampai kelas 6 SD gue pindah ke daerah Penggilingan Pondokopi. Ya. Setelah itu gue masuk di SMP 168 daerah Cakung situ. Setelah itu gue masuk situ. Kenapa gue pindah? Karena waktu itu bukan bokap gue usaha percetakan tuh di di Kaum. Awalnya di Kaum dulu. Nah di kaum mulai di Penggilingan mulai rame percetakan di sana, makanya bokap gua beralih ke daerah sana, mungkin lebih deket sama customernya juga gitu, karena udah banyak pesaingnya juga gitu. Iya, pusat Dipik, pusat industri kecil gitu. Gua pindah ke situ sampai SMP, sampai saat ini sih gue tinggal daerah situ. Dan SMK-nya gue di Malaka tadi. Iya. Kita sekelas nih guys, by the way. Jurusan multimedia. Jurusan multimedia tapi lulusannya belum tentu multimedia. Ya. Setelah itu gue kuliah di Universitas Islam Asafiyah di Waringin, jurusan Teknik Informatika. Nyambung tuh, masih Ya, satu masih jalan nyambung. ya. Tapi banyak yang ini sih, maksudnya agak jauh dari dunia multimedia percetakan. Tapi kalau IT kan lebih ke Hardware ya. iya, coding gitu kan. Ya udah, gua lulus di situ. Ya udah, setelah itu gua melanjutkan usaha dari bokap. percetakan bokap gua gitu sampai saat ini. Sekarang ya. Nah ya, Bokap tapi banyak ada. nah dari 2015 ketika gua masih kuliah, 2015 itu bokap gua udah meninggal. Oh iya. 2015 bokap gua Jadi meninggal. lu yang lanjutin dah Jadi tuh. gua harus mau nggak mau sih harus melanjutkan usaha yang udah jalan bertahun-tahun di bokap gua gitu. Nah, usahanya dalam bidang apa nih? Biar teman-teman juga tahu. Usahanya di bidang percetakan. Apa nih? Tapi lebih terfokuskan ke bikin box sepatu, packaging lah, aneka box gitu juga, tapi lebih banyak kerjaan rutinnya di box sepatu. Ya nggak menutup kemungkinan untuk kerjaan yang box yang lain, packaging yang lain kayak box makanan, percetakan lainnya kayak stiker, banner gitu-gitu. Nah, box sepatu itu yang pernah lu handle dari brand gede ada gak? Dari brand gede dari ya. brand gede ada yang waktu ketika itu Logonya apa, warnanya apa biar dia yang oranye. Oh, itu jangan dong. apa nih? Yang mana? Kalau untuk lokal brand ya, nih lokal brand yang gue jalanin itu ketika udah gue meneruskan usaha bokap gue nih, sesudah bokap gue meninggal. Gue dapet klien ngerjain produknya Keanu.
Dia itu bikin sepatu cewek. Bikin sepatu cewek. Terus gua yang nggak ngegarap boxnya merek sepatunya itu kepake Kianus brand Punya sendiri yang kontak. oh iya Kenapa? Tadi dia bilang merek. Kalau merek kan laki. iya jadi kita nggak usah terlalu formal banget ya. Iya, nggak usah terlalu formal. sambil Bilang iya. iya Namanya juga gua ngerjain brandnya Keanu itu dia bikin produk sepatu cewek dan brandnya tuh brandnya kepake nyala brandnya kepake. Nah kalau si Keanu kan otomatis dia punya sistem. Nggak langsung Keanunya langsung ketemu gua, dia punya CEO. Manajemen, dia punya manajemen, ya CEO-nya ketemu sama gua langsung. Ya udah kita meeting bareng, bikin projectnya kayak gitu. Dan bagusnya, uniknya si Keanu ini box kepake lah, brand kepake ini. emang brandnya namanya kepake. Iya. Nama brandnya kepake. Iya, nama brandnya kepake. Lucu. Iya. Dan uniknya emang dia pengen tampil beda boxnya dari box sepatu yang biasanya. Bedanya dia bentuk box sepatunya segitiga. Begitu. Iya. Yang sepatunya bentuknya segitiga juga enggak? Jadi boxnya tuh bikin segitiga. Iya, jadi si sepatu ini masuk dua enggak, kalau biasanya kan ditumpuk gitu sepatunya. Dia maunya tuh masuknya Berjejer begini dong. iya berjejer gini. Berjejer. Terus ya jadi dia pengen tuh yang unik. Dia ngasih contoh, hanya ngasih contoh gambar mungkin ya, gue juga udah lupa. Gambar kayak gini segitiga kayak gini, ya udah. Seterusnya gue yang harus ngembangin kayak gini. Iya, ngembangin kayak gimana. Ribet gak tuh proyeknya? Ya lumayan sih di awal, tapi kalau udah cukup menantang. Kalau udah jadi polanya sih sebenarnya untuk repeat order mah gampang gitu. Berapa box tuh pesanan waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah 3.000 apa 5.000 gitu. Iya, Keanu. Tapi kayaknya sekarang ini dia udah nggak jalanin lagi ke Pak brand kepakainya ini. Sebenarnya sih bagus sebenarnya. Mati brandnya. Ya kayaknya sih yang gua lihat ya, nggak tahu. Yang lain ya brand gede online shop brand gede. Yang lain. Kalau yang artis yang tahu gue sih itu yang tapi iya. Oh iya. Queen Bear pernah bang? Queen Bear pernah. Queen Bear box juga box sepatu juga, tapi bukan Queen Bear ya, dia punya anak perusahaan lagi ya jatuhnya ya. Nama apa sih namanya yang Sandai? Iya, anak perusahaan brandnya dia bikin boxnya gua Enjoy Mandai apa kalau nggak salah kayak gitu. Iya, Enjoy Mandai. Nah selain box sepatu, terus gua pernah ngegarap wrapping papernya tuh, kertas yang di dalam sepatunya tuh. Oh iya. Gue pernah ngegarap Tank Insomnia kolaborasi sama Milano ya, apa sih? Iya, brand sepatu juga. Tapi gue ngegarapnya ngegarap tisunya, kertas wrapping papernya. Gitu. Pesanan berapa tuh waktu itu? Itu banyak, lumayan 5.000-an kali ya. Alhamdulillah ada ya. Alhamdulillah ada. Buat beli Ferrari dah. Iya. Alhamdulillah ya. Kita tapi kita kebeli Ferrari dah ya. Ya itu kan ngelihat ketika yang udah di jalan, maksudnya proses sebelum itu panjang. Iya perih bener. Iya kita nggak boleh ngelihat enaknya dulu ya. Sebelum gua megang nerusin usaha bokap gua kan masih offline gitu-gitu.
Nah setelah gue jalanin, gue mencoba untuk dunia online-nya gitu, ya digitalnya, ya alhamdulillahnya. Bang, apa namanya, sosmednya atau apa Ya, nanti biar teman-teman di IG-nya gaya masa printing. Iya nanti gaya masa printing. Oh gaya _masa _printing gitu. Oke. Gaya. Nanti kalau teman-teman butuh siapa tahu Mungkin nanti lu bisa cantumin. ya udah. Apa namanya? Gue yang pengen ngeblank jadi. Nih ganti-gantian. Kagak udah. Itu ngecas dulu. Apa namanya? Mati. Iya ganti-gantian. Kagak udah. Numpang di mana? Udah nanggung. Apa tadi kan box sepatu ya mainnya ya? Paling banyak pesanannya box sepatu. Selain box sepatu kan gaya masa printing itu juga bisa ngelayanin apa lagi gitu, maksudnya jasa apa lagi gitu. Ya selain box sepatu, gaya masa printing bisa ngejasain bikin undangan, terus box makanan, lunchbox kayak gitu, terus nyetak nota-nota, box packaging yang besar-besar gitu. Dan alhamdulillahnya bisa bekerja sama perusahaan. Nah salah satunya di perusahaan Vega gitu, salah satunya di perusahaan apa, di tempat kerja di bisnisnya gitu. Ya alhamdulillahnya gue punya temen yang apa support gitu, yang saling apa namanya bantu, saling berbagi pengalaman juga gitu kan. Gitu kadang kan ya gue juga butuh temen tukar pikiran, karena waktu itu kan bokap gue udah meninggal, jadi kan setelah dewasa itu pasti beda merasakan tukar pikirannya. Iya gitu. Nah yang aduh ini ganti-gantian nih mekannya. Maaf pun jasanya di sini nih, maaf ya pemirsa nih. Yang waktu di yang depan sayang, paling depan. Lanjut yang waktu, oh iya by the way, yang kita ketemuan di waktu gua kerja di Bundaran HI, di Hotel Bundaran HI itu kita kan ketemu tuh, nyamperin gua kerja tuh ya kan. Bintang Kejora. Bintang Kejora Puyer 16. Apa namanya? Itu lu apaan? Project apaan tuh? Itu ya waktu gua ketemu di hotel yang tempat kerja lo itu, gua ngerjain project Liverpool, official Liverpoolnya, tapi di Brunei Darussalam, official yang Brunei Darussalamnya. Ya presiden, gua ketemu langsung presiden official Brunei-nya langsung. Iya, supporter resmi. Presiden official klub. Iya, presiden official klub Liverpool Brunei Darussalam. Iya. Tuh. Keren guys. Gua bikin boxnya, box hardbox lah, bentuk hardbox, dan isinya itu souvenir, merchandise gitu. Isinya itu notebook, buku catatan, notebook, terus tumbler, terus ID card, iya, lanyard. Sepatu. Bukan. Udah lanjut. Lebih ke hardcase. Lebih ke hardcase. Enggak apa-apa. Udah santai aja. Tapi dia agak kencang kan kalau misalkan di tengah-tengah gitu, nggak kurang ya? Ya, bukan box sepatu. Bukan box sepatu. Souvenir ya? Souvenir, merchandise. Oh, iya, souvenir lagi. Iya. Iya, ya lanyardnya, ID cardnya, terus pinnya tuh, tumblernya gitu, yang di brandingin pakai Liverpool Brunei Darussalam. Kita kan udah ngobrolin apa produknya, mungkin sekarang kesulitannya lu ngebangun gaya masa printing kali ya, kesulitannya
suka dukanya. Kesulitannya, suka dukanya ya. Ya kesulitannya Dalam nih. Apa sampai aja. sebenarnya rada pusing sih cerita ini. Lebih apa ya? Lebih susah dah, nggak bisa dijelasin kata-kata sebenarnya. Iya. Kalau itu kan gua pernah Om Bewok temanku. Guys, ada teman kita guys, satu lagi baru datang deh. Jangan tawa-tawa lu Om Bewok. Kalau gua kan dulu ngejalanin bisnis tuh hikmahnya yang gua dapat nih ya, bukan cuman kita pinter branding, scaling, kita pinter megang operasional segala macem dah, ngitung segala macem. Tapi di balik itu ada hubungan kita sama Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan aja kurang baik, gimana kita mau dikasih rezeki gitu ya kan? Mungkin pada waktu itu hubungan gua sama Tuhan kurang baik, maka dari itu bisnis gua apa namanya? Bangkrut. Itu. Jadi suka dukanya mungkin ada hikmahnya. Iya. Detik ini yang lu jalan. Suka dukanya dari itu kan dari transisi bokap gue meninggal ke gua yang jalan itu, wah itu kultur budaya kerja karyawan yang sebelumnya sama yang gua jalanin pasti berbeda. Wah itu berat tuh bikin kultur kerja karyawan tuh, itu berat tuh awalnya tuh. Yang apa tuh yang ngebedain culture-nya dulu di handle bokap sama sekarang yang lu jalanin? ya lebih ke ekspektasi ya hasil kerja, ekspektasi kerja, terus ya mungkin dulu zamannya bokap manajemennya masih kaku, ya dia nggak tertulis, misalkan kayak bikin job desk kerjaan cuman hanya dari bokap datang ngerjain ini gitu. Iya, anggaran, terus kayak si A job desk ini harusnya ini ya bokap bikin ya job desk si A ya universal jatuhnya ya gitu. Terus kultur budaya karyawan yang kadang telat kayak gitu-gitu itu kan sulit tuh di awal-awal tuh pasti. Iya pasti gua harus bikin SOP yang terbaru nih, dan awalnya tuh karyawan pasti banyak yang wah di belakang pasti kan kayak gitulah gitu kan. Ya salah satu prosesnya itu yang bikin sulit gitu. Terus yang awalnya gaji mingguan gua proses ke gaji bulanan. Wah itu iya fingerprint. Nah absen awal bokap gua tuh, zaman bokap gua absennya tulis. Itu juga dia yang nulis sendiri. Enggak, dia bokap gue yang nulis sendiri, kayak misalkan datang jam 8. Nulis gitu. Iya. Nah, ya gua pasti kita sebagai apa namanya ya, pebisnis muda gitulah, mau nyari inovasi yang baru gitu, yang baru. Ya udah gua pikir ya kayaknya harus lebih efisien fingerprint gitu, fingerprint. Nah, emang waktu gua kuliah, gua bikin skripsi gua sistem penggajian karyawan. Waktu gua kuliah, gua bikin website lah sistem penggajian karyawan. Iya, idenya sih, cuman websitenya kagak pakai. Kan kalau kan bikin website ya jatuhnya ya, bikin produk website gitu kan. Ya itu nggak kepake sama gue, cuman kayak ide wah kayaknya harus sistem penggajian karyawannya harus beda gitu kayak gitu. Nah iya berawal dari tempat kerja ngontrak kayak gitu. Gua berdarah bokap gua baru meninggal, kontrakan yang kontrakan tempat kerja yang sama bokap gua tuh sebelumnya baru meninggal, bulan depan harus mau dinaikin. Kondisi ya menurut gua nggak layak. Iya nggak layak pakai, dan keuangan juga nggak stabil gitu kan, keuangan nggak stabil karena bokap baru meninggal gitu kan. Apa bewak? Aduh, gua lagi ngonten deh. Iya terus, nah kalau ngomongin soal kayak utang piutang itu gimana? Utang customer kayak gitu, wajar gak di? Nggak apa-apa ya, coba ceritain. Nggak apa-apa. Kalau di zaman bokap gua kan utang apa kayak customer ngutang itu di ada toleransi kalau sama bokap gua.
Iya piutang, bukan utang, bokap gue piutang customer gitu kan. Iya mungkin yang kayak misalkan dia mesen 1.000 tapi dia misalkan contoh aja, iya pembayaran setengah dulu barangnya udah kirim 1.000 gitu. Nah itu awal-awal pusing tuh bang. Nah, diwajarkan bokap gue. Nah tapi kan ketika gue masuk ya awal-awal gue pasti pusing kan. Ini ke customer mesennya 1.000 piece misalkan, seharusnya kan pelunasan gitu kan. Nah dia ngasihnya cuman mending setengah, nggak sampai setengah kali. Nah gue buat muterin modal lagi kan puyeng gitu. Itu yang puyeng tuh, muterin modal lagi. Ya dari segi itu gue pelan-pelan untuk ngasih apa ya, batasan ke customer lah. Walaupun ada yang cabut, ada ya, tapi gue pikir iya, ya emang resiko customer pasti cabut kayak gitu-gitu. Tapi gue pikir ya rezeki nggak pasti udah Allah yang ngatur, nggak bakalan ketuker. Ya kalau dia benar pasti dia akan yang lebih baik juga kan ke untuk itunya kan. Jadi gue pede aja gitu. Mungkin nextnya kali ini kan dari yang sekarang yang udah lu jalanin sama dulu yang udah jalanin kan udah cerita, mungkin kedepannya lu mau pengen apa, mimpi apa yang lu belum capai, coba biar di share aja ke teman-teman, siapa tahu teman-teman gue bisa bantu ya kan. Untuk kedepannya ya project kan dari segi usaha nih kan gue udah kelihatan, maksudnya kerjaan gue otomatis kan gue nge-review nih, kerjaan gue tiap hari rutinnya kan bikin box sepatu gitu kan, tapi nggak luput dari box apa aja lah, packaging gitu. Tapi gue pengen ya udah gue pengen fokusin ke packaging aja kali gitu, tapi dengan versi yang apa namanya, ada mesin-mesin yang canggih gitu biar kedepannya lebih efisien kayak gitu-gitu. Yang sebelumnya kan manual, proses manual, tapi pengennya gue punya mesin yang agak ngebantu yang proper gitu. Dan pengen gue juga punya percetakan kayak Masa Printing itu, ingin menjadi perusahaan yang besar juga gitu kan. Nah dari sebelumnya kan bokap gue belanja, mungkin belanja bahan tuh ke toko-toko kertas, yang toko-toko aja lah gitu. Nah yang semenjak gue jalanin, gue pelajarin, otomatis gue belajar untuk kenapa nggak kita beli, Cari vendor yang lebih proper lagi. iya nyari ke pabrik, nyari vendor bahan untuk lebih ke pabrik kan otomatis memangkas. Iya gitu. Itu terus ya pengen ke depannya lebih besar lagi percetakan gaya Masa Printing. Ya pastinya semua orang pasti pengen kemajuan di segi bisnisnya masing-masing kan. Tuh. Ini lo budget banget di konten ya. Ini kan sejarah, maksudnya langkah awal, proses awal gua berkarya. Mungkin lu pada nih saksinya nih, teman-teman gua nih ya kan, sebagai saudara-saudara ketemu. Iya, mudah-mudahan ya, doain ya. Ini konten awal kita nih, biar ini kita kan gue taruh YouTube nih, mungkin 5 tahun ke depan lu bisa nonton nih video kayak gini nih, sejauh apa perkembangannya ya kan. Gue doain buat Om Bagol, buat Bang Ulwan, gue doain yang terbaik. Boleh. Kameramennya marah guys. Ini kan kita udah banyak pertanyaan dari lu nih sekarang nih ya kan. Gue pengen bertanya balik ke lu, untuk kedepannya lu pengennya kayak apa? Iya. Terus lu lagi ngejalanin bisnis apa sekarang? Lu lagi bekerja di mana sekarang? Dan kedepannya lu mau kayak gimana sekarang? Sekarang gue balikin. Jadi maksudnya gue bukan ngebalikin pengen dendam atau enggak, tapi kita sharing. Benar. Aduh, malu gue jadinya. Iya kan, kemarin gue udah ngelakuin banyak hal jualan gitu, yang kayak iya, kayak apa namanya, gue jualan roti, terus bini gue jualan nasi uduk ganja, lu tau gak? Ntar di sesi selanjutnya gue cerita kenapa
namanya nasi uduk Ganjen, ntar gue cerita. Dan banyak sebagainya deh. Terus ya gue pengen ke depannya tuh gue nggak mau terus berkarir di kerjaan profesional gitu. Gue pengennya tuh gini nih, gue pengennya punya income tuh bukan vertikal tapi horizontal. Gerobak 1, gerobak 2, gerobak 3 misalkan. Jadi kalau gue punya income vertikal ketebas, amit-amit karir gue di stop misalnya. Vertikal kan, gue berkarir aja, ditebas gue di stop kerja, ambruk semua tuh bang. Kayak kaki meja deh, kalau kaki meja kakinya satu, ditebas kakinya runtuh semua tuh di atas meja, kayak biaya anak sekolah segala macem ya kan, uang dapur roboh semua ada tuh keuangan. Tapi kalau misalnya gua punya income-nya horizontal, gerobak 1, gerobak 2, gerobak 3, gerobak 1 mati, gua masih punya gerobak 2, gerobak 3 gitu dah. Jadi gua pengen ke depannya gua nggak mau ngandelin satu sumber income, tapi gua multi income, banyak income gitu. Jadi nggak, karir gue nggak ke atas tapi melebar gitu. Kayak ini bang, kayak penulis Raditya Dika kan karirnya penulis, emang ada manajer penulis, emang ada GM penulis, tapi penulis kan melebar, dia bisa jadi produser, jadi gitu. Ya, itu kan berarti kan ke depannya. Nah dari segi bisnisnya lu pengen yang kemana gitu? Segi bis gue pukulin lombok. Itu kali ya. IPO kali ya. IPO, aduh kejauhan dah. Kejauhan bukan mimpi. Iya, mimpi boleh-boleh aja. Iya sih. Dari segi bisnisnya gue pengen, karena gue punya ilmunya di F&B, mungkin gue pengen ngejalanin bisnis tuh F&B. F&B bisnis. Apapun. Bisa franchise, bisa apapun lah. Yang penting F&B, karena gue punya keilmuannya di situ. Tapi kalau gue pengen mulai bisnis dalam bidang lain, berat dan resiko gagalnya tuh tinggi. Jadi selagi gue punya keilmuannya di situ, gue jalanin di situ dulu F&B produk gitu sih. Amin, doain ya teman-teman. Kita pernah jualan bareng. Karena gua kan waktu itu ya gua waktu itu ngelihat lu apa lu ngabarin ya yang lu ngirim roti burger. Lihat yang waktu lu ke rumah gua yang ada bokapnya. Enggak, sebelum itu jauh sebelum itu. Sampling kayaknya. Enggak, lu ngabarin, "Bang, gua lagi di sini nih." "Lu ngapain, Bang?" Gua bilang gitu kan. "Gua lagi ngirim roti burger ke salah satu outlet." Oh iya. Bukannya setelah ya? Setelah apa? Setelah bokap belum meninggal? Sebelum, iya. Nah dari dari situ kan gue ngelihat Bang Wisnai jualan burger tuh kan. Nah, gue berpikir juga dari segi usaha gitu kan. Wah keren juga nih, apa kita buka brand burger sendiri. Sempet lah gue jalanin sama Bang Wisnai. Iya, jalanin sekali sehari dong. Burger. Iya, aduh. Gua kalau diinget-inget masa-masa itu ya suram banget ya, maafin gue ya bang. Kesalahan gua. Jadi kita ada dah satu dan lain hal yang nggak bisa gue jelasin. Akhirnya kita nggak bisa jalan bareng. Iya, ya. Tapi iya. Iya bener. Lu dari packagingnya misalnya ya, packaging lu support, dari gue produknya gitu ya kan. Tadinya segitu. Om Bagol. Gimana Bagol? Enak. Kebetulan pada waktu itu produknya burger bukan burger, apa namanya? Burger rendang. Wah itu asli. Gue ngerasa beda. Ya maksud gue pernah banyak nyobain brand-brand burger lainnya gitu. Alice Burger. Justru itu belum dinyobain itu. Kayaknya sangat mustahil kalau untuk ngantrinya. Ya intinya udah cukup enak banget. Cuma sayangnya nggak dijalanin aja. Tapi dari kayak Aldi Burger kayak gitu kan
Dari Algi Burger kan banyak lahir burger kayak gitu kan, Pemain-pemainnya ya. Iya. Iya, iya. Ya, cuman kita belum rezekinya. Benar belum rezeki, guys. Iya. Gimana, ada yang belum gua tanyain tapi lu pengen share? Dari ngobrol-ngobrol kita kali ini, bisnis dan karir. Happy banget gua asli bisa ketemu lu. Ini jembatannya bisa nongkrong sama lu berdua. Kalau nggak karena konten ini kayaknya susah dah. Guys, makasih ya udah berkonten sama gua. Gua doain yang terbaik buat bisnis dan karir lo. Semoga lancar terus. Semoga apa yang lu impikan bisa terwujud. Amin. Mungkin sampai di situ dulu kali ya obrolan kita. Next apa? Yang terbaik buat lu juga. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ya guys, Om Bagol, Om Ulwan. Bye, makasih teman-teman.